وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam Risalah Al-Usul Sittah. 6 usul, 6 pokok di dalam agama. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 5 usul, 5 pokok dalam agama yang dituangkan penulis di dalam risalah ini. Dan insya Allah kita akan masuk ke asal yang ke-6, asal yang terakhir. Ya, ini adalah asal yang sangat bermanfaat. Kita baca. Qala al-muallif al-aslu sadis, pokok yang ke-6. Raddu syubhatil ladzi wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati, membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi syaitan bikin teori, bikin pemahaman agar kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara, dan memilih mengikuti pendapat-pendapat, ya, hawa nafsu yang berbeda-beda dan saling berselisih. Apa alasan mereka? Kok kemudian ngajak orang, syaitan ngajak kita untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Alasannya ini, wahiyya annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami melainkan orang-orang yang memiliki syarat, yaitu seorang mujtahid yang mutlak. Diperhatikan. Jadi syaitan ini, ya, yang kemudian punya banyak bala tentara di kalangan manusia, mereka menyesatkan manusia. Apa alasan mereka? Jadi Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali hanya orang-orang khusus sekali. Orang khusus sekali. Itu mereka punya syarat-syarat khusus. Ya, siapa itu orang yang boleh dan bisa memahami Al-Quran. Sampai kata beliau, wal mujtahidu huwa al-mawsuuf bi kada. Maka mereka ini mengatakan bahwa seorang mujtahid yang mutlak itu adalah orang yang punya sifat I, A, B, C, D. Awsafan la'allaha la tujadu ta'amatan fi Abi Bakr wa Umar. Dengan sifat-sifat, dengan syarat-syarat yang boleh jadi Abu Bakar dan Umar pun tidak masuk dalam kategori yang mereka inginkan. Perhatikan ya. Jadi cara mereka seperti itu. Menganggap bahwa Al-Quran, Sunnah itu susah dipahami. Maka tinggalkan saja sudah. Mending kita ikuti pemahaman orang, ucapan orang. Ya. Apakah apa yang beliau sampaikan di sini terjadi? Jawabannya terjadi. Bukan hanya di zaman beliau saja. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang dia seperti itu. Begitu belajar zikir terus sudah. Cuma kliwon ke kuburan cari setan gitu. Ketika kamu ngaji apa? Ngaji Islam katanya. Kenapa nggak Al-Quran dan hadis? Oh, itu nanti tingkatan paling tinggi. Coba. Ternyata ada di depan mata. Apa yang disampaikan penulis kitab di situ. Nah, saya sekali lagi dalam asal ini, pokok ini adalah beliau membantah dengan teori yang dibikin syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan alasan Al-Quran dan Sunnah itu susah dipahami. Melainkan siapa? Orang-orang yang dikatakan mujtahid mutlak. Maka mereka pun punya kaidah khusus.
syarat-syarat khusus. Nah, padahal teman-teman sekalian, ya, yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali yang sifatnya itu gampang dipahami. Ya, gampang dipahami. Coba Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudzakir. Ya, dan sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dijadikan peringatan. Itu ya, fahal mudzakir, adakah orang yang mau ngambil pelajaran, ngambil peringatan? Coba, apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'an, kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Dipahami. Nah, ini, maka inilah bantahan dari beliau ayat Al-Quran. Dan Islam itu, Rasul mensifati apa? Inna hadza dina yusrun. Agama Islam ini mudah, ringan, gampang. Itu ya, maka setan ini mereka punya ambisi untuk menyesatkan manusia, caranya seperti ini. Nah, ya memang ya di dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang agak rumit. Ya, agak rumit, perlu pemahaman lebih khusus. Nah, maka para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan di sini beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada perkara yang sifatnya jelas, gamblang, gampang dipahami. Orang awam pun faham. Sebagai contoh, beliau mencontohkan di sini ayat yang mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ya, sembahlah Allah saja dan janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Orang awam mendengarkan ayat ini faham. Perintah apa? Beribadah hanya kepada Allah, larangan syirik, ya kan? Orang awam faham. Ketika Allah mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan untuknya surga dan tempat tinggalnya di neraka. Orang awam sekalipun mendengarkan ayat ini mereka ngerti. Ini adalah ancaman dari syirik kepada Allah, berupa apa? Kekal di neraka. Itu ya, orang awam tahu. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Orang awam tahu ayat apa ini? Larangan dari berbuat zina. Ya, bukan hanya sekedar zina yang Allah haramkan, tapi apa? Segala perkara perantara yang mengantarkan kepada zina diharamkan. Karena ungkapan wala taqrabu, jangan mendekati, itu ablagh, lebih tandas, lebih mengena daripada mengatakan wala taznu, jangan berzina. Kalau wala taznu, jangan berzina, larangan cuma berzina. Tapi kalau dikatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, itu apa? Zina diharamkan, dan diharamkan pula segala yang mengantarkan kepada perzinahan. Itu orang awam tahu. Contoh lagi ayat yang lain, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Orang awam dengar ayat seperti itu tahu apa? Bangkai itu haram. Ya, kambing kalau mati dirontok bangkai haram. Paham? Nah, masalah seperti ini tidak bisa dipahami. Contoh lagi Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ucapkan wahai Rasul kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Faham? Nah, karena apa? Ketika melihat wanita yang tidak halal untuk kita, tundukkan pandangannya, jaga kemaluannya, melainkan kepada tempatnya halal. Nah, ini diantara contoh ayat-ayat yang orang awam sekalipun paham maksudnya. Gitu ya. Memang ada di sana ya yang mengetahui cuman orang-orang yang belajar ilmu agama, yang mau belajar. Tahu mereka. Ada lagi di sana ilmunya lebih agak susah lagi, misalkan yang tahu memang katakanlah seorang mujtahid. Nah, tapi ya penulis kitab di sini sedang menerangkan kepada kita bahwa tujuan mereka bikin teori seperti ini agar apa? Kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan Islam itu bertingkat-tingkat. Seperti ya Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau ketika menyusun kitab fikih itu ada 4. Yang pertama yang paling ringkas, beliau punya kitab namanya Umdatul Fiqh. Ya. Jadi ringkasan fikih mazhab Hambali. Di situ beliau hanya menyebutkan satu ucapan, satu pendapat para ulama dari mazhab Hambali. Insyaallah. Jadi beliau hanya menyebutkan mana pendapat yang paling kuat.
Satu. Kitab yang kedua, beliau punya kitab namanya Al-Muqni. Sama bahas fikih. Cuma di situ beliau sudah menyebutkan dua pendapat ulama yang dalam satu mazhab. Tuh. Beliau kitab ketiga Al-Kafi namanya. Beliau di situ menyebutkan beberapa pendapat para ulama, tapi lingkupnya satu mazhab. Yang berikutnya yang keempat al-fikih muqaranah, perbandingan mazhab. Di situ beliau menyebutkan pendapat dari kalangan Hambali, kemudian bandingkan dengan pendapat ulama dari luar mazhab Hambali. Tuh. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka para ulama memudahkan. Untuk apa? Agar kita sebagai seorang penuntut ilmu itu gampang memahami fikih dalam Islam. Ya, makanya orang baru belajar fikih, ya langsung buka kitab misalkan Imam Syafi'i, mumet. Kenapa? Dalam kitab Syafi'i itu beliau sedang membantah, ya, dalam bab fikih yang menurut beliau kuat, kemudian beliau sedang membantah orang-orang yang menyelisih pendapat beliau. Nah, makanya kalau begitu belajar fikih langsung mumet. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi mungkin kesimpulan mereka kenapa seperti itu? Karena salah belajar mereka. Akhirnya bikin kesimpulan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu susah dipahami. Padahal luar biasa. Sudah kita bahasakan ayatnya. Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah dipahami. Ya, untuk dijadikan peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil peringatan? Ya, ini ya, jadi luar biasa. Padahal kita tahu ya, Al-Quran dan Sunnah itu adalah perkara yang paling tinggi di dalam kehidupan seorang muslim. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah apa? Perkara yang wajib kita pegang. Coba ya, sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat 33 tempat ayat yang memerintahkan kita untuk apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalam Al-Quran ada 33 tempat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan sunnah bukan perkara yang remeh. Di dalam surat Al-Imran ayat 103 diantaranya, saya akan menyebutkan di sini ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Apa di situ? Al-Quran dan Sunnah. Secara keseluruhan wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, sudah. Ini tali Allah adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti oleh kalian ma unzila ilaikum, sesuatu yang telah diturunkan kepada kalian di Rabb kalian. Allah turunkan kepada Rasul apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Wa la tattabi'u min duni awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain darinya sebagai pimpinan wali yang dicintai. Coba Allah perintahkan apa? Agar kita mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam ayat yang lain surat Al-Hasyr ayat ke-7, ayat ke-7 Allah mengatakan, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, ambillah. Jika itu akidah, yakinilah. Jika itu adalah perintah berbuat, perbuatlah. Jika itu adalah larangan, tinggalkanlah. Jika itu adalah suatu agar kita mengucapkan, ucapkanlah. Wa ma'atakum rasul fakhudhuh, kata Allah. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkanlah. Coba, ini ayat yang ketiga. Perintah Allah agar kita apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih
antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah khawatir dan takut orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Takut dari apa? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya, ya Imam, apa maksud akan menimpa kepada mereka fitnah? Beliau mengatakan fitnah itu asyirik. Fitnah itu adalah syirik. Kenapa? Ketika seorang datang berita Allah dan Rasulnya, kemudian dia menolaknya, ini akan muncul dalam hatinya apa? Zaigh, ketergelinciran. Akhirnya apa? Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini ya. Jadi apa namanya? Hendaklah berhati-hati. Atau akan datang ke mereka azab yang pedih. Apa azabnya itu? Abdullah ibnu Abbas beliau pernah mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan tentang ketika ada apa namanya? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah ibn Abbas, saya khawatir akan turun kepada kalian hujan batu. Kenapa? Ketika saya mengatakan Allah dan Rasulnya berkata demikian, sedangkan kalian mengatakan, tapi kan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ibn Abbas mengatakan, saya khawatir Allah turunkan azab kepada kalian, yaitu apa? Hujan batu. Ketika apa? Kalian lebih mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Tuh, ini apa? Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat seperti ini, menjelaskan tentang bahaya seorang yang lebih mengutamakan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Makanya seorang mukmin ketika mendapati ayat, sudah itu adalah apa? Yang menenangkan. Mendapatkan hadis menenangkan baginya, dia yakini, diamalkan. Ya. Kenikmatan seperti ini tidak dirasakan, tidak didapati ahlul bid'ah. Kenapa? Mereka tidak tunduk kepada sunnah. Maka mereka adalah orang yang paling sengsara dalam beragama. Ahlus sunnah, masya Allah mereka itu. Ya, begitu baca ayat, taklim, mendapatkan ayat, tenang, tenteram, diyakini, diamalkan. Mendapatkan sabda Nabi, diyakini, diamalkan. Masya Allah ya, itu indahnya kehidupan ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang-orang yang mereka tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini ayat keempat tentang peringatan orang yang menyelisihi ucapan Allah dan Rasulnya, mengutamakan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ayat kelima, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan, Allah perintahkan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Mungkinkah perintah Allah akan menyesatkan? Mungkinkah perintah Allah tanpa kita pahami, tidak bisa kita pahami? Mustahil. Mustahil. Ya. Nah, ini ayat yang kelima. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Rasul pernah mengatakan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan siapa bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka sahabat bertanya Rasul, wa man ya'aba, siapa yang enggan masuk surga? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa mentaatiku, dia akan masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Itu ya. Ayat berikutnya, ketika Allah memerintahkan kepada kita, kapan terjadi perselisihan, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Di dalam An-Nisa 59 Allah berfirman, An-Nisa 59. Kelanjutannya tadi ya. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, jika kalian terjadi perselisihan fi syai'in, dalam segala urusan. Kenapa saya artikan segala urusan? Jadi syai' itu adalah kalimat nakirah dalam bahasa Arab. Dalam konteks in syartiyah,
An-nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Ya, kalimat nakirah dalam konteks syarat memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Jika kalian berselisih dalam segala urusan, urusan agama, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan ekonomi, bagaimana caranya terjadi perselisihan? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Imam Mujahid mengatakan ai ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalikan kepada Allah, kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya. Coba, ini menguatkan lagi bahwa berpegang teguh dengan Quran dan sunnah itu kewajiban. Ada di jalan keselamatan. Ya, tidak ada jalan keselamatan selain berpegang teguh dengan kedua perkara itu. Dan Rasul menjamin Bapak sekalian dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Rasul ketika khutbah di Haji Wada beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya." Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Tuh, itu semua adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita berpegang teguh Al-Quran dan sunnah. Ditambah lagi, ya, Allah menampakkan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu mendapatkan azab yang disegerakan. Ini ngeri lagi. Ini tidak sembarang ini, ya. Suatu ketika dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Salamah bin Aqwa, beliau bercerita suatu ketika, ya, di samping Nabi ada seorang lelaki makan sampai menggunakan tangan kiri. Ya, tangan kiri seperti itu. Rasul mengatakannya, fulan, makan pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan, ya Rasul, saya tidak bisa. Orang ini sebenarnya bisa, cuma apa? Ungkapan itu adalah untuk membantah ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Mas ta'ata, kamu tidak akan mampu. Seketika itu orang tersebut tangannya lumpuh, tidak bisa mengangkat walaupun ke mulutnya sendiri. Seketika langsung Allah apa? Datangkan musibah. Allah datangkan azab. Ketika apa? Dia menentang sunnah Nabi SAW. Dalam perang Tabuk, ngeri juga itu. Rasul mengatakan, wahai kaum muslimin, di malam ini akan keluar angin yang sangat kencang. Maka siapa di antara kalian yang punya tunggangan, hewan tunggangan, hendaklah dia ikat kuat-kuat. Dan jangan seorang pun di antara kalian keluar dari tenda-tenda kalian. Nah, maka kaum muslimin semua nurut dengan ucapan Nabi. Kecuali dua orang. Dia mungkin kerah, ya, di tenda, di barak, bersilir keluar. Itu Tabuk. Tiba-tiba datang angin sangat kencang menerpa kedua orang ini. Terdampar kedua orang ini di mana? Dekat Gunung Toi. Tabuk, Gunung Toi, berapa jam itu? 10 jam perjalanan. Ya, jadi apa kira-kira? Mungkin yang selamat. Den. Satu sunnah Nabi ditinggalkan luar biasa. Ya, makanya kalau kita menyelisih sunnah Nabi kok aman-aman saja, jangan merasa kita aman. Ya, mungkin fisik kita Allah selamatkan, cuman apa? Iman kita yang tidak selamat. Itu lebih mengerikan lagi. Atau bahkan mungkin adabnya Allah akhiran di hari kiamat kelak. Nah ini, jadi perkara sunnah Nabi itu bukan perkara ringan. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, Nabi SAW pernah, ya, memerintahkan, mengutus sahabat untuk apa? Mendatangi salah seorang pendeta Nasara. Isinya apa? Ngajak masuk Islam. Datang ke sana, ya, ini saya dapat surat dari Nabi. Apa isinya? Intinya ngajak masuk Islam. Kata pendeta, memang Tuhanmu dibikin dari apa? Dari emas kah atau dari perak? Gitu ya. Pulang, utusan ini pulang. Rasul nanya, gimana tanggapannya? Rasul malah ngejek orangnya, nanya, Tuhan kita ini Allah bikin dari apa? Emas atau perak? Datang lagi kedua kalinya. Jawabannya sama. Ya. Akhirnya apa? Ketiga kalinya Rasul datangi lagi orang tersebut. Jawabannya sama. Tuhanmu dibikin dari apa? Ngajak-ngajak. Akhirnya apa? Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datangkan petir. Orang tersebut kemudian terkena petir dan mati seketika, hancur tubuhnya. Coba sunnah Nabi SAW ketika dilanggar luar biasa. Ya, luar biasa. Ada lagi, ya, saya nukilkan dalam kitab Ta'dimus Sunnah di sana. Itu banyak sekali kisah-kisah
bagaimana orang yang mereka menjadi sunnah Nabi SAW. Ada contoh lagi seperti ini. Rasul mengatakan, ya dalam hadisnya, idza staiqadha ahadukum min naumihi falay yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalatha marrat, kata Rasul. Jika kalian terbangun dari tidur, janganlah memasukkan air ke bejana, ke ember, ke gayung, ke bak, jangan, kata Rasul, sampai engkau mencuci sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina ba'atat yadah. Karena dia tidak tahu semalam di mana tangannya tidur. Ada seorang nyeletuk, saya tahu kok, tadi malam tangan saya di kamar. Apa yang terjadi? Keesokan harinya dia tidur, begitu bangun ternyata satu tangannya masuk sampai apa ini, sikunya masuk ke dubur. Coba besok harinya tidak lama-lama itu dubur, ini mau gimana caranya? Ya, luar biasa. Ya, ini jadi tangan segini masuk dubur. Ini gimana masuknya, gimana keluarnya? Ya, ini sampai ke ulu hati ya, masuk ke sana. Astagfirullah, satu sunnah Nabi SAW dilecehkan seperti itu. Contoh lagi, ya, ketika disebutkan tentang syariat bersiwak. Syariat bersiwak disebutkan adalah, saya lupa kitab apa itu. Nah, ada ketika ada syekh menjelaskan tentang keutamaan siwak, ya, bla 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 sebutin, ada orang mengatakan, kalau saya emang nggak mau bersiwak kecuali untuk apa, bersihin pantat saya. Ngajak sunnah Nabi. Apa yang terjadi? Si orang tadi itu, dia kemudian sakit perut 3 hari 3 malam. Sakit yang luar biasa, dia menjerit-jerit kemana-mana. Ya, di hari yang berikutnya itu, orang ini melahirkan. Ya, apa yang terlahirkan? Itu binatang yang kepalanya seperti tikus, badannya seperti ikan. Kemudian menjerit binatang itu. Menjerit. Kemudian ada salah seorang tabi'in melihat hewan itu. Pas menjeritnya itu. Setelah itu dipukul mati. Kemudian apa? Setelah itu matilah orang tersebut. Coba kita bayangkan yang ngerinya tuh. Kisah-kisah zaman dahulu. Nah, orang-orang yang mereka menentang sunnah Nabi SAW. Contoh lagi. Ya, ketika ada salah seorang sedang bertanya kepada salah seorang syekh, seorang guru di masjid. Syekh, bagaimana tentang hukum musarrah? Musarrah itu adalah menjual susu tapi yang masih ditetek hewan. Maka sang syekh ini kemudian menukilkan hadis dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda. Kata penanya mengatakan, ya syekh, bukankah Abu Hurairah ini tidak bisa kita terima hadisnya? Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari pelapor masjid turun ular yang sangat besar. Orang pun berlarian. Ternyata ular ini selalu ngejar satu orang itu tadi, yang melecehkan Abu Hurairah tadi. Dikejar itu. Orang mengatakan, ya fulan tub, ya fulan tub, ya fulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lari itu. Begitu orang mengatakan, saya bertobat kepada Allah, tiba-tiba ularnya hilang, nggak tahu kemana. Seketika Allah Allah tampakkan bagaimana akibat perbuatan orang tersebut. Contoh lagi biar lengkap lagi. Nah, ketika seorang diingatkan, Rasul mengatakan bahwa ketika seorang di masjid kemudian dikumandangkan azan, jangan sekali-kali keluar dari masjid kecuali ada uzur masuk lagi. Ada seorang diingatkan, ya fulan, ini sudah dikumandangkan azan. Rasul mengingatkan kalau sudah ada di masjid, jangan keluar dari masjid kecuali orang yang punya uzur masuk lagi. Saya ada urusan. Dia ambil ontanya keluar. Tidak lama kemudian ada berita ontanya jatuh, patah pahanya. Masya Allah, itu ada dalam kitab Ta'dimus Sunnah itu. Banyak sekali kisah-kisah ya, bagaimana kesudahan orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ya, ini semua adalah menggambarkan kepada kita bahwa wajib ya bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka ini pembahasan ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa alasannya? Al-Quran dan Sunnah susah dipahami. Bahkan hal seperti ini nih, sepertinya sudah banyak meracuni kaum muslimin. Dulu pas saya kecil itu, saya dinasihati sama orang, kalau belajar agama jangan terlalu dalam ya. Itu. Kenapa? Itu contohnya, kebetulan di daerah kita ada 2 orang tokoh agama, semuanya ininya nggak beres. Apa kata orang? Ini terlalu keberatan ilmu. Coba, jadi seakan-akan ilmu agama itu bikin orang stres. Betul itu kalau lagi marah itu datang ke sekolah MI mau cari kaca gitu. Ini keberatan ilmu.
Masya Allah ya. Ini ilmu apa yang dipelajari? Padahal kalau kita tahu ya belajar Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah, bertambah kita pelajari, bertambah menenangkan, bertambah meyakinkan, bertambah kita akhlaknya baik ya dengan sesama dan orang tua. Semakin baik. Malah katanya belajar agama jangan dalam-dalam. Nanti ngapa? Stres. Itu. Ini dapat kesimpulan dari mana itu? Ya, saya yakin itu orang seperti itu salah belajarnya. Ya, salah belajarnya. Nauzubillah. Nah, perhatikan. Jadi mereka sedang ya bikin opini di tengah-tengah umat bahwa Al-Quran Sunnah itu susah dipahami. Itu adalah sebuah kekeliruan. Sampai kata beliau, ya, fa illam yakunil insanu kadzalik falyurid anhuma. Ya, fardhan hatman la syakka fiha wala iskal. Jika seseorang dia tidak memiliki sifat mujtahid mutlak, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Perkara yang wajib dan pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada iskal di dalamnya. Naudzubillah. Ini ya, jadi dibalik itu. Agama dibalik seperti itu. Al-Quran dan Sunnah harusnya kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita selisihi. Malah apa? Mereka mengatakan kalau orang tidak punya sifat-sifat tadi, bukan mujtahid mutlak, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Naudzubillah. Sampai beliau mengatakan wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Ya, dan barang siapa yang mencari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia dikatakan seorang yang zindik, munafik, atau orang yang gila tadi kan. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmi. Bisa memahami. Nah, kenapa kok terjadi saya gambarkan tadi? Ada orang belajar agama mondok, pulang-pulang stres. Oh ya iya, stresnya bukan karena memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka melakukan perkara yang baru. Coba saja lihat. Saya berkali-kali ngelihat ada orang habis sholat salam, itu bukan assalamualaikum tapi tangannya gini nih. Kayak orang lagi nyembah gitu. Nah, itu kenapa ternyata? Oh, dia ikut tarekat. Jadi dalam sehari harus membaca sholat sekian juta kali. Dia kayak gini sampai. Salah apa tidak? Salah cara mempelajarinya. Tapi kalau kita ambil Quran dan Sunnah, Masya Allah, sangat menenangkan ya bagi hati seorang hamba. Maka kata beliau, fasubhanallahu bihamdi, maha suci Allah ya dengan pujiannya. Wa kam bayanallahu subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadil syubha al-mal'unah min wujuhin syatta balaghat ila hadhi daruriyatil amati. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara syar'i, qadari, khalqan wa amran untuk membantah subhat ini semua. Subhat yang terlaknat kata beliau. Dari berbagai macam sisi ya, sampai bantahan itu ya sampai kepada tingkatan darurat yang sifatnya umum. Tapi apa? Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Kemudian beliau mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah tetap ya azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kebanyakan mereka, sedangkan mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguhnya kami telah menjadikan belenggu pada leher mereka, kemudian tangan mereka diikat dan kemudian mereka mengadahkan kepalanya ke atas. Artinya apa? Tidak bisa nengok kanan kiri sudah. Allah sesatkan sudah mereka. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami telah menjadikan ya di depan dan di belakang mereka adanya dinding tembok. Fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat petunjuk. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama halnya apakah engkau berikan peringatan mereka atau tidak akan beriman mereka. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanyalah engkau memberikan peringatan orang-orang yang ittaba'a dzikra, mengikuti peringatan tadi. Perhatikan. Ya, peringatan itu akan bermanfaat untuk siapa? Orang yang mengikuti Al-Qur'an. Adapun orang yang saya sebutkan tadi, Allah sebutkan di situ, enggak akan itu. Ya, ketika Al-Quran Sunnah bukan dijadikan pegangan hidupnya, dinasehati, diperingati, tidak akan berubah mereka.
Perhatikan kata Allah ya, innama tundiru, hanyalah engkau memberikan peringatan manittaba'a dzikra, kepada orang-orang yang mereka mengikuti zikr Al-Qur'an, wa khasyya rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah yang tidak nampak bagi mereka. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala ganjaran yang sangat mulia. Ini perhatikan, Masya Allah ya, beliau nutup kitab ini dengan kaidah ini. Maka kata beliau, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Alhamdulillah, maka selesailah kita menjelaskan secara singkat di dalam al-usulus sittah, 6 usul pokok dalam agama. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita berpindah risalah berikutnya. Ya, insyaallah kita akan ngambil sittatu mawadi' minas sirah. Ya, 6 tempat ya di dalam sirah perjalanan hidup Nabi yang berkaitan tentang masalah apa? Tentang masalah tauhid. Insyaallah kita akan runtut sajalah. Ya, 6 mawadi' dalam sirah perjalanan hidup Nabi ya, yang itu berkaitan tentang masalah tauhid. Penulis kitab ini sedang gecek kepada kita semua pelajaran tauhid ya. Dari apa yang kita mempelajari tentang sirah Nabi itu bisa diambil, di antaranya ada 6 tentang apa? pelajaran-pelajaran tentang masalah tauhid. Insyaallah ya, kita lanjutkan di waktu yang lain. Dengan demikian selesailah kita membahas di dalam usulus sittah. Ini adalah kitab nomor 3 ya. Pertama usulus salasa, kitab tauhid, qaidatul arba, usulus sittah. 4 berarti ini. Insyaallah kita akan masuk risalah yang kelima. Ya, kitab masalah tauhid banyak sekali. Kayaknya kita targetkan nanti 30 kitab di sini. Biar kita tambah mantap gitu ya, Masya Allah. Untuk fikih kita cari tempat yang lain, untuk masalah yang lain tempat yang lain. Untuk majlis kita ini insya Allah kita fokuskan apa namanya, masalah tauhid dan masalah bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kitab ini sering ditauhid. Kataman hebat. Tempat kitab pas. Kataman. Ini aja ada 8. Ini ada 8. 8 sama 2 10. Alhamdulillah.